Inilah peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 dari Grup B yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Daraboy Gang dan Melly Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup B Minggu 7 November jam 6 sore live di Trans TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan berikutnya ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Gimana caranya mengikhlaskan bagian warisan yang dimakan sama saudara kandung sendiri? Habib Usman mohon jawabannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus paham. Waris ini adalah barang yang panas. Karena apa? Karena kalau misalkan diambil berarti memakan hak saudaranya. Kalau dia misalnya menguasai, dia berarti menguasai hak saudaranya. Waris ini adalah yang pertama kali ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat. Sehingga apa? Menjadi sebuah kericuhan, anak ribut sama ibunya atau sama bapaknya, dan juga kakak ribut sama adiknya, dan juga anak tersebut bisa ribut sama pamannya dan lain sebagainya. Karena zat panas di dalamnya. Bagaimana mengikhlaskan? Ikhlaskan karena Allah. Siapapun yang mengikhlaskan karena Allah, Allah ganti. Tidak akan ketukar uang yang kalian dapatkan. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan rizkinya. Misalkan Anda dapat satu orang 1 triliun, dia dapat 1 triliun. Dapat 1 miliar, dia hanya dapat 1 miliar. Itu udah ketentuan Allah. Gak usah takut, gak usah merasa, oh saya diambil haknya, oh saya nanti bakalan susah, bakalan gini. Gak usah takut. Karena siapa orang yang ikhlas karena Allah, kita bahas ikhlas hari ini, Allah akan memberikan keikhlasan yang luar biasa, keridhaan yang luar biasa kepada hamba tersebut. Banyak nih. Ya Habib. Contoh, orang kalau misalkan bilang, wah saya ini gak punya duit, gak punya rizki, gak punya ini. Tenang, kalau Allah udah ridho, mudah jalannya. Pasti dapat duitnya. Dan juga waris barang yang sulit, barang yang berat nih. Karena apa? Bisa Allah jadikan kehancuran di dalamnya kalau dia gak adil. Yang penting bagaimana Allah ridho dulu ya Habib. Betul, yardha anhu rabbuhu. Ya Allah semoga, ya udah lagian ngapain sih warisan diperebutkan ya, kalau misalnya ada bagiannya masing-masing Allah ridho, kita pasti akan dapat juga seperti yang tadi Habib bilang ya. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya sekarang dari hamba Allah lagi. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bolehkah kita mengumbar kata-kata ikhlas ke media sosial? Biar semua pada tahu bahwa saya udah benar-benar ikhlas dan tanpa penyesalan merelakan orang yang kita sayang diambil dengan yang lain. Ustadz Maulana. Baik begini. Ustaz Sam, baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlas namanya? Gak ada. Gak ada ikhlas di situ. Kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Padahal di dalam surah Al-Ikhlas sendiri tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Tanpa disebut. Tapi ingat. Niat harus ikhlas. Untuk mengumbar di media sosial. Salah nggak kalau orang mengatakan ayo kita belajar ikhlas? Nggak salah. Karena bisa jadi itu adalah pendidikan. Seorang guru membesarkan suara zikirnya di hadapan muridnya, itu bentuk pembelajaran. Itu bentuk tuntunan. Dan tidak apa-apa kita bagi-bagi zakat supaya mengajarkan orang lain untuk juga mengeluarkan zakat. Berarti terkadang kita mengajarkan bisa melalui mencontohkan itu ya? Mencontohkan, pintar, mencontohkan. Bukan berarti ria. Dulu saya itu kita jalan kaki ke sekolah. Ya. Apakah dia ria? Ya tidak ikhlas. Itu pembelajaran. Ya Allah. Semoga langsung terjawab ya. Cukup singkat gitu aja, tapi terjawab semua maknanya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih jamaah sudah bertanya. Tapi aku masih penasaran nih Ustadz Syam.
Kira-kira apa ya kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini Ustaz? Baik, Jangan tidak ada. Jangan-jangan disebutin. tidak ada. Karena ikhlas nggak usah disebutin. Karena ada ikhlas gitu ya. Tapi guru Ustaz Maulana Habib Utsman Masoni. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari awal segmen sampai pada akhir segmen ini kita belajar bahwa ternyata ikhlas itu urusan hati. Kalau sudah berbicara tentang hati, maka yang mengetahuinya hanya pelaku dan Allah. Jadi kita tidak bisa mengukur apakah orang ini ikhlas apa tidak. Karena yang tahu hanya dia dengan Allah. Begitu pula dengan ria. Kita tidak bisa juga mengukur orang lain dia sedang ria atau dia sedang tidak ria. Karena itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah sibuk untuk mengikhlaskan orang lain atau membuat orang lain menjadi ikhlas. Tidak. Karena kita harusnya lebih sibuk untuk membuat diri kita, melatih diri kita bagaimana agar kita ikhlas senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbicara tentang keikhlasan, keikhlasan itu harus dilatih. Maka niat yang awalnya mungkin masih berubah-berubah dan setan selalu mengganggu niat kita. Bukan hanya sebelum kita berbuat, sementara berbuat, bahkan setelah berbuat pun setan masih ada dalam godaannya. Maka subhanallah kita boleh untuk belajar ikhlas sedikit demi sedikit dan insya Allah mudah-mudahan menjadi hamba yang istiqamah. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita satukan hati kita untuk memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa beribadah dalam ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله terima seluruh amal ibadah kami ya Allah karena Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui niat kami dalam beribadah padamu ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Allah ampuni kami jikalau di dalam ibadah kami terkadang kami belum ikhlas murni hanya untukmu ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, kesalahan ayah ibu kami ya Allah dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Inilah Grup A dan Grup B peserta Indonesia Mencari Bakat 2021 yang tampil di babak eliminasi grup. Ayo dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut. Dimeriahkan oleh Stefan Pasaribu, Darboy Gang, dan Meli Guslau. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Grup A dan Grup B Sabtu dan Minggu 6 dan 7 November jam 6 sore live di Trans TV.